Ada yang lain? Tio. Udah. Halo Mbak, perkenalkan saya Prasetyo Nurhedi, NRP belakang 015 dari Departemen Statistika. Um, ini Mbak Kak Yumi kayaknya udah join juga deh, guys. Boleh disapa dulu juga. Halo Kak Yumi. Untuk kalau mau on cam nanti juga nggak apa-apa, Kak. Aman-aman. Atau mau join sekarang juga nggak apa-apa. Em, karena tadi Mbak Ulia kan bilang nggak bisa lama-lama ya, nggak bisa lama-lama. Boleh dari Mbak Ulia sama Mbak Sekar juga boleh perkenalan langsung aja Mbak. Nanti teman-teman yang lain bisa nyusul perkenalannya. Oke, aku mulai dari aku dulu ya. Kenalin, aku Ulia dari Fisika Angkatan 2023. Hai Mbak, salam kenal. Halo, Salam kenal, Mbak. Salam kenal. Kenalin, aku Putri Sekar Azharo, aku dari Fisika Angkatan 2023. Salam kenal Kak. Mbak Sekar. Salam kenal. Oke ini teman-teman, mungkin dari kalian ada yang mau ditanyain nih ke Kak Ulia sama Kak Sekar nih. Mungkin dari Aliza mungkin ada pertanyaan. Bentar ya, izin apa tuh on cam, apa tuh off cam bentar. Ya Mbak, aman Mbak. Oke. halo, selamat malam. Mbak, saya izin bertanya nih. Kan Mbaknya udah di semester 3 ya. Mungkin di waktu semester 1 dan semester 2, apakah dari Mbak Ulia sama Mbak Sekar ada pernah ikut kepanitiaan atau pernah ikut organisasi sampai sekarang? Kalau boleh tahu, kepanitiaan apa itu kepanitiaan apa dan organisasi apa? Terima kasih. Oke, saya menjawab ya. Kalau dari semester 1, aku kepanitiaan yang pernah aku ikutin pasti ya Elite Sorda. Terus yang kedua, acaranya basket AFN itu disenat dari pemerintah. Terus untuk organisasinya di semester 2, aku join FOSIF itu kayak LKII di departemenku. Terus untuk panitianya di semester 2 aku ikut Disnat Kopma, Dokter Angka, sama apa lagi ya? Sama skate, tapi aku ikut di fase 2. Jadi yang kemarin di divisi futsal. Terus itu aja sih yang di semester 2. Mulai hektiknya tuh di semester 3. Kalau dari Mbak Sekar sendiri di semester satunya pernah ikut kepanitiaan apa dan organisasi apa nih Mbak? Kalau aku pribadi, aku semester 1 gak ikut apa-apa ya, dari kepanitiaan maupun itu aku ikut apa-apa. Aku cuma fokus sama akademik aku. Terus kalau semester 2 itu aku mulai join itu organisasi FOSIF sama kayak Mbak Ulia, cuma beda departemen, beda divisi. Nah, terus di semester 3 itu aku baru mulai ikut Lestari Gerigi, terus dilanjut jadi data center AN. Pokoknya intinya aku di semester 3 itu banyak banget jadi Kestari. Semua itu aku ikutin. Sorry motong. Ini berarti yang semester 3 juga dijelasin kah? Atau cuma 1-2? Kalau di semester 3 yang baru-baru ini Mbaknya ada kepanitiaan, boleh juga dong Mbak disebutin dan dijelasin. Oke. Kalau di semester 3 ya tuh aku sama kayak sekarang aku di AN sebagai finance, terus di skate juga sebagai divisi futsal,
Di Ilit Sporda aku jadi BPH lagi. Apa lagi ya kepanitiaanku? Sejauh itu sih kepanitiaan mungkin kecil-kecilan yang di departemen yang di bawah naungan FOSIF. Jadi mungkin di sini ada anak fisika, ntar bisa jadi FOSIF. Di situ banyak kepanitiaan dan bisa nambah scan juga. Itu sih. Izin bertanya, Mbak. Ini sama Mbak Sekar kan banyak banget nih pengalaman kepanitiaannya. Itu boleh di-spill nggak gimana caranya kok bisa lolos gitu dari seleksi-seleksi kepanitiaannya itu? Mungkin cara-cara yang kayak unik dari Mbak-Mbak sendiri gitu. Mungkin Sekar dulu yang jawab. Kalau dari aku pribadi sih gak ada ya. Cuma pas aku pertama kali join Gerigi itu juga aku dari pengalaman yang minim, aku cuma di CV aku tuh aku cuma nyantumin kestari dari acara FOSIF itu tadi, terus juga dari apa ya, kayak pengalaman-pengalaman SMA lah, dan itu tuh kayak gak ada kaitannya kan sama kestari. Nah di situ tuh tapi aku cantumin aja dan aku maksimalinya tuh di tahap interview. Jadi kalau misal di interview itu eh, kalau bisa tuh jawabanmu tuh harus bisa ngeyakinin penanya. Jangan sampai kamu tuh jawabnya ragu-ragu kayak mungkin ya ditanya terus kamu jawabannya mungkin gitu. Nah, itu tuh malah bikin kamu ditolak gitu loh. Jadi kamu tuh harus benar-benar yakin sama jawabanmu. Nah, itu nanti bakal bisa lolos sih. Kalau dari pengalaman aku gitu. Oke, kalau dari aku, tips and triknya pasti sebenarnya aku tuh di SMA tuh sama sekali nggak punya pengalaman apapun. Aku mulainya itu dari Ilit Sporda karena aku punya bekal dari SMP di sebagai bendahara OSIS. Jadi alhamdulillah bisa join di Ilit Sporda sebagai bendahara juga. Itu sih bekal yang paling apa ya lumayan ngefek di aku selama ikut kepanitiaan. Jadi kembali lagi ke apa ya soft skill kita harus skill kita kayak gimana. Terus mungkin dari kalian juga ada yang daftar robotik, itu juga bisa juga, walaupun sampai magang pun itu lumayan ilmunya lumayan banget, itu juga bisa jadiin apa ya, apa ya, jadi bekal lah buat kalian. Terus ilmu-ilmunya tuh bisa kalian terapin di kepanitiaan yang kalian ikutin. Jangan lupa relasi, karena relasi itu sangat-sangat penting banget yang aku rasain selama di kepanitiaan dan di kampus. Kayak gitu. Wow, oke. Makasih Mbak jawabannya. Teman-teman yang lain mungkin apakah ada pertanyaan lagi terkait mungkin uh, pengalaman dari mbak-mbaknya atau yang lain-lain mungkin? Oh, Ruth boleh Ruth, ayo. Atau Windy dulu boleh, terserah deh. Ruth boleh, tanya aja Ruth. Windy aja lah dulu. Oh, ya Oke, udah oke. deh. Mbak, saya mau tanya, selama Mbak eh, di TS, apakah ada lomba yang Mbak-Mbak sekalian ikutin dan juga apakah Mbak-Mbak sekalian juga pernah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat? Terima kasih. Kuliah dulu, Mbak kuliah dulu. Oke, kalau dari aku ya pengabdian masyarakat itu pernah aku lakukan tuh di AN. Waktu itu ada tugas juga dari AN, KPP-nya yaitu kita kayak pengabdian masyarakat dan aku waktu itu ambil di panti asuhan. Terus waktu itu di Disnat Kopma kita juga ada salah satu prokernya itu adalah kita pengabdi juga ke masyarakat, pengabdian masyarakat dan aku ambil di panti asuhan lagi kayak gitu. Terima kasih. Dari Mbak Sekar mungkin boleh memberikan
ceritain pengalaman Mbak Sekar. Kalau pengabdian aku belum pernah ikut apapun itu. Cuma aku pernah ikut lomba yang diadain sama CMMI kalau nggak salah itu lomba CCI Cerdas Cermat Islam. Aku pernah ikut lomba itu, tapi nggak menang. Udah sih itu aja. Kalau pengabdian aku belum pernah nyoba. Terima kasih Mbak jawabannya. Gimana Ruth? Apakah ada pertanyaan lagi nih yang kamu penasaran sama dari Mbak Sekar sama Mbak Ulia? Apa aman? Aman. Terima kasih Mbak Sekar dan Mbak Ulia. Sama. Baik, iya, sama-sama. Windy. Tadi katanya ada pertanyaan, boleh ditanyain tuh. Mau tanya tentang kira-kira kesan pesan dan rekomendasi dari kegiatan kami itu apa ya? Kayak di semester baru kayak semester 1-2 nanti kira-kira Mbaknya ada pesan apa buat kami? Rekomendasi kegiatan non akademik buat kami itu kira-kira kayak apa ya Mbak? Saran buat itu ya, semester berikutnya gitu tah maksudnya. Iya benar. Jadi kayak saran kegiatan non akademik di semester berikutnya selanjutnya tuh dari Mbaknya tuh kayak gimana gitu buat kami? Oke, kalau dari aku untuk secara akademiknya mungkin kalian bisa join ke PKM kayak gitu, atau enggak perlombaan karya ilmiah atau apapun itu yang diadain oleh kampus-kampus luar itu bisa kalian ikutin. Terus kalau untuk kepanitiaan maupun organisasi itu kembali lagi ke kalian, apakah kalian cocok dengan organisasi tersebut atau kepanitiaan tersebut, kalian bisa join. Itu aja sih kalau dari aku, karena kalau kaliannya intinya kalian punya goals dulu. Kalau kalian punya goals yang emang kalian udah targetin di awal, pasti kalian apa ya kayak punya semangat juga gitu loh buat meraih apa yang kalian impikan. Gitu. Kalau kaliannya udah nggak niat dari awal cuma FOMO doang, aku yakin kerja kalian pasti nggak 100%. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Olia atas saran-sarannya buat kami. Memang benar sih kita nggak boleh FOMO-FOMO ya Mbak ya. Mungkin untuk berikutnya buat Mbak Sekar bisa ngasih rekomendasi. Tapi kalau ini saranku ya, kalau saranku mungkin buat semester 1 ini kalian fokus saja buat memperbaiki akademik karena menurut aku tuh semakin naik semester itu matkulnya tuh makin susah banget asli. Jadi maksimalin IPK kalian tuh di semester 1 ini gitu. Kalau menurut aku. Terus nanti kalau semester 2 itu mungkin kalau misal ada kepanitiaan atau apa itu kalian ikuti aja. Terus kalian kan udah LKM MPRATD ya. Nah, habis itu nanti kalau misal kalian lolos itu kan bakal lanjut ke LKM MTD. Saranku itu bisa diikuti aja, kalian daftar aja. Soalnya itu ilmu di LKM MTD itu juga kayak lumayan cukup buat bekal kalian ke depannya gitu. Jadi kalau misal saran dari aku ya buat semester 1 fokus akademik aja dulu. Tapi kalau misal emang kalian pengen mulai pengalaman di semester ini ya gak apa-apa. Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Pokoknya jangan sampai apa yang dikatain Mbak Ulia gitu kan. Kayak misal kamu niat awalnya enggak aku mau ngembangin IPK dulu terus diajak temen ikut ini yuk. Terus kalian ikut itu jangan daripada nanti kalian malah keteteran dan itu berdampak buruk ke IPK kalian gitu. Terima kasih banyak Mbak Sekar atas rekomendasi dan saran-sarannya. Kita memang harus itu ya ngejaga IPK, naikin IPK kalau bisa karena mumpung masih semester awal ya masih kayak lebih mudah daripada semester-semester berikutnya nanti. Oke, mungkin sudah cukup pertanyaan dari aku kembaliin ke Dinda. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan atau apa gitu yang kalian penasaran nih, mumpung ada Mbak Ulia sama Mbak Sekar.
Jos, pertanyaan apa? Silahkan. Halo, selamat malam Mbak Ulia Mbak Sekar. Saya Jasir Fas Kamil izin bertanya, Mbak. Nah, sebenarnya nih kalau di perkuliahan itu yang paling dilihat itu antara kepanitiaan manajerial atau nilai akademik, sehingga sebenarnya kami kan sebagai maba juga bingung ya nentuin mana sih yang paling prioritas gitu dan mana yang bakalnya berimpact besar nih nanti ketika kami udah keluar dari perkuliahan ini gitu. Ya, pertama aku bisa menjawab ya. Pasti yang kan niat kalian kan ke ITS adalah kuliah ya. Jadi pasti akademik nomor 1. Baru yang kedua itu baru kalau organisasi maupun kepanitiaan. Yang penting itu tadi, kalian apa ya? Apa sih goals kalian ke sini? Apa sih niat kalian ke sini? Kalau emang niat kalian ke sini kuliah ya udah akademik nomor 1, baru untuk organisasi mau kepanitiaan itu kedua kayak gitu. Tapi apa ya? Harusnya sih kalau di kepanitiaan atau organisasi ya kalau kalian seumpama nih besok aku ada quiz atau ada deadline, kan bisa izin aja nggak apa-apa. Karena ya itu tadi nomor 1 adalah kepanitiaan. Nomor 1 adalah akademik. Sorry. Oke, baik Mbak Ulia. Mungkin dari Mbak Sekar ada tambahan atau statement sendiri? Sama kayak Ulia, nomor 1 pasti akademik ya. Kalau misalnya untuk memanajerial waktu itu tergantung kalian. Kalau kalian pintar manajemen waktu ya gak bakal keteteran juga sih. Kalau misal ya, semua itu kayak apa ya, kalau apa itu kepanitiaan, kalau misal itu yang kamu inginkan itu pasti juga bakal jadi prioritas kamu kan. Kayak misal kamu ingin jadi kestari. Nah, itu pasti kamu bakal kayak berjuangin banget gitu loh buat jadi kestari itu kayak benar-benar prioritasin itu. Soalnya pesaingnya banyak dan masuknya juga susah lolosnya. Terus pas kamu lolos jadi kayak pasti kamu juga bakal prioritasin itu kan. Nah, tapi jangan lupa sama akademiknya juga gitu. Jadi kayak tergantung kamu ngatur waktunya lah. Jadi kayak misal ya kamu kuliah kan mungkin sampai jam 5 gitu. Terus tapi kamu ada tugas dari organisasi itu kamu bisa kerjain nanti kamu habis kuliah. Pokoknya jangan sampai kamu waktu kuliah itu ngerjain tugas organisasi karena itu bakal benar-benar ganggu waktu kamu juga. Terus pengalaman aku ya di semester 3 ini aku kayak benar-benar keteteran karena aku bagi kepanitiaan. Jadi kayak aku tuh jadi deadlineer banget di laprakku. Bahkan kayak sebelumnya aku gak pernah deadlineer, bahkan kayak hamil berapa tuh selesai. Tapi akhir-akhir ini tuh kayak benar-benar hamil beberapa jam aku baru selesai. Yaitu gara-gara aku keteteran sama kepanitiaan aku. Jadi ya gimana ya, jadi kayak itu kesalahanku juga sih gak bisa memanajerial waktu. Jadi kayak aku gak bisa prioritasin mana kepanitiaan dan mana akademik gitu loh. Soalnya juga emang tugasnya tuh barengan gitu. Jadi saranku coba kamu cari kepanitiaan yang agak senggang apa ya? Mungkin kepanitiaan yang nggak mengganggu akademikmu lah intinya kayak yang mungkin job desk-nya itu misal kayak PDD itu kan job desk-nya kan di hari H ya dan itu gak benar-benar ganggu akademik kamu gitu loh kayak gak ganggu waktu akademik kamu gitu. Pokoknya intinya tergantung kalian bagaimana cara bisa memanajemen waktu. Itu Mbak Ulia ada tambahan? Aku ada tambahan. Jangan PDD, Mbak Sekar. PDD itu sibuk sekali. Jangan PDD. Apa ya Iya kan divisi yang agak jangan PDD itu soalnya sebelum hari H itu udah kerja bikin desain dan segalanya. Hari H itu juga kerja lagi. Sebenarnya kalau apa ya biasa tuh ada namanya divisi Medcraft. Nah, Medcraft itu baru itu ada subdivisinya lagi. Kalau kalian ambil dekor itu baru kerjanya H-2, H-2, H-3 lah. Ntar hari H udah gak ngapa-ngapain. Itu dekor tuh. Itu di dalam divisi Medcraft, subdivisinya. Nah, itu bisa kalian tuh nggak apa ya, nggak terlalu dibilang berat, ya nggak berat banget, dibilang ringan juga nggak ringan banget. Menurutku divisi yang ada di panitiaan tuh semuanya 50-50 lah.
Jadi tergantung lagi ke kalian sama kayak Demin sama Mbak Sekar, gimana kalian memanage waktu dengan baik. Karena aku sama kayak Mbak Sekar, akhir-akhir ini sangat-sangat deadlineer banget. Karena deadline dari kepanitiaan tuh lumayan mepet-mepet, dan kesalahanku sendiri itu mengambil banyak kepanitiaan juga di semester 3 ini. Itu sih. Tapi tapi tetap akademik nomor 1. Kalau kepanitiaan kan masih ada apa ya? Masih ada temanmu kan. Jadi kalau kamunya lagi sibuk kerjain tugas, ya udah, sorry ya aku lagi ngerjain tugas nih, deadline-nya besok. Ya, ntar pasti kamu bakal dibantu sama teman untuk ngerjain kepanitiaan itu tadi. Gitu sih kalau dari aku. Masih sedikit tambahan, tapi dengan Baik, terima kasih tanggapan dari Mbak Ulya maupun Mbak Sekar. Jadi teman-teman, intinya kita itu juga harus tetap pentingin akademik kita gitu loh. Dan jangan itu bawa penugasan akademik ketika kalian berada di kelas. Karena itu benar-benar mengganggu ya. Ya sih, mungkin ya kalau aku lihat caraku pribadi sendiri, kalau aku make mungkin udah nggak bisa kalkulus, makin nggak bisa gitu. Kasih, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Itu tadi Mbak Sekar mau nambahin apa Mbak? Silakan Mbak. cuma sedikit tambahan ya kan, kata Mbak Ulia tadi kan kalau misal kita ada tugas bisa minta bantu teman yang satu kepanitiaan itu kan, biar dibantu tugas kepanitiaannya. Tapi jangan sampai kamu juga lepas dari tanggung jawab itu. Jangan mentang-mentang kayak, oh ini dia mau bantu aku kok, terus kamu setiap ada tugas kamu bilang, maaf ya aku ada tugas, maaf ya aku ada ini itu. Itu jangan sampai kayak gitu. Cuma itu sih pesanku. Baik, terima kasih sekali Mbak Sekar atas reminder-nya, notes-nya buat kami semua. Teman-teman dicatat ya, diingat. Karena itu penting, mungkin teman-teman nanti ke depannya ingin ada yang jadi PO-PO di panitia atau jadi kadip-kadip di kepanitiaan. Jadi itu juga dicatat. Yuk lanjut yuk teman-teman. Oke, kalian sama IG-nya Mbak deh. Aku penasaran nih, mau mutaran sama Mbak juga soalnya. Boleh nggak Mbak? Ditulis aja di chat, kolom chat. Tadi enggak apa tadi IG kan? Maaf tadi suaramu agak putus-putus, apa gak masuk soalnya. Itu Mbak, daerah, NRP, sama IG. Oke, terima kasih buat Mbak Ulya sama Mbak Sekar, karena udah mau sharing-sharing sama kita. Mungkin dari Mbak Ulya sama Mbak Sekar ada closing statement nih buat kita, atau kayak
pesan lah buat kita buat menjalani semester 2 besok. Sekar dulu. Apa ya, buat semester 2 jangan pernah tipsen ya, Rek. Jangan pernah tipsen. Jujur ini beneran, jangan pernah tipsen. Terus kalkulus 2, kamu harus benar-benar bisa memahami kalkulus 2 nantinya. Soalnya menurutku ya apa ya, kalkulus 2 itu kayak susah banget. Menurutku, kata kalau menurut Mbak Ulia ya, menurut itu susah banget. Terus juga apa ya, semangat buat itu banyak. Terus kalau emang kalian mulai mau join kepanitiaan semester 2 boleh banget di apa, aku juga nggak ngelarang, cuma ya itu tadi kalian harus bisa benar-benar manajemen waktu kalian. Jangan sampai kalian ninggalin kepanitiaan demi tugas dan jangan juga kalian ninggalin tugas demi kepanitiaan. Udah, itu aja sih. Makasih. Kalau dari aku hampir mirip lah sama Mbak Sekar. Ingat tujuan kalian ke sini adalah buat kuliah, cari ilmu. Jangan tipsen kalau benar-benar lagi mentok. Kalau contohnya sakit, sampai benar-benar sakit gak bisa ke kampus, nah itu baru boleh tipsen. Tapi kalau alasan males, itu jangan tipsen. Kayak gitu. So, habis itu, untuk yang ingin join kepanitiaan, ingat komitmen kalian di awal itu apa. Ingat kalau ikut kepanitiaan, yaudah kok aku berkomitmen buat apa ya, meluangkan waktuku buat panit. Bukan berarti ninggalin tugas juga, tugas kuliah maksudnya. Itu aja sih dari aku. Semangat buat kalian ya. Oke, Terima kasih terima Mbak kasih Ulia, Mbak Mbak Sekar. Ulia, Mbak Sekar. Ini boleh terakhir kita dokum dulu guys, dokum dulu. Ayo, yang lain on cam, on cam. Ayo, ayo, ayo on cam, ayo. Oke, deh ya. Yang SC tolong di SC ya guys. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Ulia sama Mbak Sekar. Mohon maaf mengganggu waktunya Mbak. Mohon maaf juga apabila ada salah kata dari kita. Karena sangat tidak preparing ini. Sekian dari saya dan juga teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, maaf ya dari aku juga kurang prepare. Ya Allah, Mbak, aman Mbak, aman Mbak. Aman, makasih Mbak Ulia dan Mbak Sekar. Apabila ada kesibukan, dipersilakan untuk melanjutkan kesibukannya masing-masing. Terima kasih banyak. Sukses selalu Mbak, sukses. Ya, terima kasih buat sukses juga buat kalian. Aku izin live ya. Terima kasih, Mbak. Oke, makasih ya Mbak. Sholat. Udah ada Kak Ilmi guys. Kak Ilmi apakah udah standby ini? Benar. Wow. Oke. Langsung lanjut aja ya, langsung buka aja biar lebih cepat selesai, lebih baik. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Ilmi di Sosil dari kelompok Crescendo 2. Perkenalkan saya Dinda Elisha Rianto dari Departemen Fisika NRP belakang 011. Sini saya sebagai moderator pada Sosil kali ini. Sebelumnya izinkan teman-teman memperkenalkan diri ya Mbak. Dari Mbak Ilmi mungkin ada template buat perkenalan atau biasa aja? Ya, ada. Ya, ada. Oke. Nama NRP departemen ya guys. Boleh dimulai dari siapa? Oke, Aliza. Selamat malam Mbak dan teman-teman. Perkenalkan, nama aku Aliza dari Departemen Biologi dengan NRP terakhir 006. Terima kasih.
Yang lain boleh lanjut, guys. Perkenalkan, nama saya Nabila Humaira dari Departemen Kimia NRP akhir 164. Terima kasih. Yuk, Selamat lanjut yuk. malam, Mbak. Oke. Perkenalkan, nama saya Mira Sumber Khotimah dan NRP terakhir 1011 dari Departemen Matematika. Oke, perkenalkan nama saya Rizwan Naura Sahda dengan IDRP terakhir 087 dari Departemen Kimia. Terima kasih. Selamat malam Mbak, perkenalkan saya Prasetyo Nurhedi, NRP akhir 015 dari Statistika. Selamat malam, Mbak. Saya Rachel Semanik dengan NRP terakhir 191 dari Departemen Statistika. Selamat malam, Mbak. Perkenalkan, nama saya Novel Hasib Sahabudin dari Matematika. Terima kasih. Ayo lanjut. Udah semua kah kenalannya? Oke, boleh lanjut pertanyaan deh kalau gitu. Apa teman-teman mungkin ada pertanyaan nggak? Atau ini Kak Ilmi boleh perkenalan dulu ke teman-teman. Oke, aku mulai ya. Perkenalkan, nama aku Ilmiah Khairnisa. Di kampus biasanya dipanggil dengan Nisa, tapi mungkin Dinda dari satu SMA dengan aku, kebanyakan juga manggil aku Ilmi, tapi teman-teman kampus itu biasa manggil aku Nisa. Terus aku dari Departemen Kimia NRP 021. Salam kenal Kak. Teman-teman aman nih? Suaranya kah aman? Oke, aman. Ya, boleh nih. Silakan tanya-tanya guys, karena Kak Ilmi ini, Kak Nisa ini punya Ini aja Ilmi. terakhir aku lihat nih dari IG habis menang lomba nih. Itu boleh diceritain nggak, Mbak? Ya gitu. Boleh diceritain nggak lomba Ya. terakhirnya ini? Oke. Karena kan apa namanya itu kan aku dari semester 1 kemarin itu kan udah mulai ikut PIMNAS. Tapi aku sama timku itu belum hoki gitu kan, belum rezeki buat lolos di pendanaan. Jadi aku sama teman-teman aku itu inisiatif kayak satu tim itu kalau misalnya ada ikut lomba-lomba kabarin dong. Terus akhirnya itu ada lomba di UNES di Semarang. Akhirnya tuh kita ikut dan aku kemarin itu ngebuat inovasi deterjen dari daun waru sekaligus aku inovasikan sama filtrasi di mesin cuci. Terus akhirnya aku sama dua orang temanku itu lolos di finalis. Terus di aspek juga kan karena itu baru pertama kali kita lomba dan alhamdulillah itu langsung juara 1 di Semarang kemarin. Dan fun fact-nya itu para pengujinya itu dari ITS. Jadi sebelum presentasi kemarin tuh kami takut banget kalau ternyata itu dibantai gitu kan. Tapi ternyata itu pada saat kita diajukan pertanyaan sama juri-juri dari ITS, ternyata itu mereka tertarik dengan topik yang kita ajukan dan alhamdulillahnya topik dari yang kita ajukan itu diangkat jadi topik penelitian dari salah satu dosen kimia ITS yang sekaligus menjadi juri kemarin. Gitu. Wah, keren banget Kak Ilmi. Oh iya Kak Ilmi, selain akan lihat mungkin Kak Ilmi ikut beberapa kegiatan lomba, itu boleh diceritain nggak Mbak kayak pengalaman
selama Kak Ilmi tiga semester ini organisasi atau kepanitiaan yang lain gitu, boleh Mbak? Boleh share? Awal mula kepanitiaan mungkin aku dari Ilits Forda dulu ya. Ilits Forda di Ilits, aku nggak join di pusat karena menurut aku kan masih transisi dari masa SMA ke kuliah. Jadi aku masih butuh beradaptasi dengan akademiku dulu. Dan aku nggak mau akademiku terganggu karena ada mata kuliah yang katanya cukup menyeramkan, yaitu kalkulus. Jadi aku nggak mau ambil resiko. Jadi aku mau kepanitiaan yang pada waktu liburan. Jadi akhirnya aku ambil di Forda Ilits. Kemudian yang kedua itu aku juga join di sekretaris 2 UKM tenis lapangan. Terus buat tahun depan itu aku jadi sekretaris 1. Jadi kalian kalau misalnya join di UKM tenis lapangan mungkin kalian bakal sering ketemu aku. Terus ketiga itu aku jadi Public Engagement IMEC. Nah, Public Engagement IMEC itu apa sih? Jadi di ITS itu selain ada organisasi yang formal, tapi juga ada kayak BSO, kayak apa ya, kayak wadah pengembangan, juga organisasi, tapi kayak lebih ke ranah apa ya, energi sama aku kan tertarik di bidang energi sama material. Aku di bidang materialnya itu aku join di IMEC yang berfokus pada kayak kayak pertambangan gitu, dan aku jadi staff public engagement di IMEC. Dan kemarin pada bulan apa itu aku ke smelter di smelting di Gresik, yang anunya Freeport itu aku ke sana. Terus keempat itu aku jadi brand ambassador SRE ITS. Mungkin kalian tahu SRE, yaitu aku join di brand ambassador yang semester lalu. Aku jadi brand ambassadornya di SRE, dan bulan apa ya kemarin? Bulan Juni kalau nggak salah ya. Aku diundang buat ke ITB buat dari apa itu diundang di ITB buat karena apa ya lupa aku. Pokoknya ke ITB buat kumpul SRE se-Indonesia. Terus tahun besok itu ke Jakarta, tapi aku nggak tahu join apa enggak gitu. Terus aku juga jadi ini staff material and method di Aksi Nirwasita. Jadi aku yang bertugas buat mengontrolling dan menilai tugas-tugas kalian. Terus aku juga tergabung dalam public relation di FSAD FIRE yang kayak lomba karya tulis ilmiah di ranah siswa. Terus buat achievement kayak penghargaan, aku alhamdulillahnya di semester 2 kemarin, aku sampai sekarang, aku jadi itu penerima beasiswa di Karya Samba 4 sampai sekarang. Terus karena aku suka menulis, 2 tahun belakangan ini aku sering menulis dan alhamdulillahnya 2 buku karya aku juga diterbitkan. Dan achievement terakhir itu aku ya juara 1 di Semarang kemarin. Itu. Wah, banyak banget. Keren, keren, keren. Kak Ilmi, berarti Kak Ilmi ini kalau dilihat berarti lebih condong ke manajerial sama keilmian gitu ya Mbak ya? Mm-mm. Hmm. Eh, Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanya ini, mumpung eh, narasumbernya ini Kak Ilmi banyak banget pengalamannya. Dari Naura mungkin ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada, aku mau tanya lagi nih Mbak. Eh, Kalau kan itu, kami kan juga ada pengalaman di lomba sama organisasi. Nah, kalau di masyarakat langsung kayak turun langsung ke masyarakat di pengabdian masyarakat itu ada nggak kayak pengalaman dari Mbak Ilmi yang menarik atau yang sangat berkesan gitu? Jujur kalau di pengabdian masyarakat kan belum ya, karena aku masih semester 3 karena tidak diperbolehkan dahulu ambil KKN dan lain sebagainya. Tapi kemarin bulan Agustus kalau nggak salah, angkatan kimia 2023 itu mengadakan sebuah
bakti sosial ke beberapa titik tempat dan aku plotting di panti jompo buat melakukan yaitu bagi-bagi. Cuma itu aja sih yang buat pengabdian masyarakat. Oh, boleh diceritain nggak, Mbak? Itu kayak kegiatannya itu ngapain nih, Mbak? Eh, secara detailnya itu ngapain aja di masyarakat gitu. Cuma itu kok datang di panti jompo terus bagi-bagi gitu doang sih. Nggak ada yang spesial. Oh, oke oke oke. Thank you Kak Ilmi sharingnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain nih. Boleh, ayo guys. Oke, kan tadi aku mau nanya nih, kan tadi kan sudah jelasin tentang pengalaman organisasi, kepanitiaan. Nah, terus aku mau tanya, Mbak Ilmiah ini pernah ikut lomba apa aja sih? Aku barusan satu doang kemarin yang sekaligus itu di Semarang langsung jadi juara satu itu doang masih itu doang dan sekarang mungkin lagi cari-cari lomba ya. Itu doang sih. Wah, oke, keren banget mbaknya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau tanya. Ruth, mungkin ada pertanyaan, Ruth? Oke, tadi kan Mbak sudah menceritakan pengalaman Mbak dan juga tadi Mbak juga pernah ikut lomba. Nah, di sini aku mau tanyanya itu gimana sih Mbak kesan-pesan Mbak selama kayak menjalani perkuliahan di ITS dan juga ada nggak sih Mbak rekomendasi kegiatan non akademik untuk kita gitu? Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Apa ya, pesan-pesan selama aku menjalani dunia perkuliahan di ITS, mungkin awal semester sama kayak kalian, agak culture shock sama ITS, terutama ITS kan kampus besar ya. Apalagi aku agak shocknya itu di mata kuliah kalkulus. Terus, tapi di sisi lain aku juga berjuang gitu kan buat nyimbangin antara akademik sama non akademik aku karena aku nggak mau terfokus dalam dunia akademik saja. Jadi aku cobalah bergabung di beberapa kepanitiaan dan organisasi dan karena aku memang minatnya di bidang material dan energi, makanya aku gabung di SRI sama di IMEC. Kalau di IMEC kemarin aku berangkat di PT Smelter, kalau di SRI kemarin aku pergi ke Bandung buat ke ITB. Terus kemudian aku kan juga anaknya dan jadi aku nggak mau terfokus dalam dunia manajerial aja. Jadi aku cobalah mengeksplor kemampuan aku yang lain dan mumpung ada teman yang frekuensi buat pengen ikut lomba, jadi aku ikut lomba sama teman-teman aku. Kemudian aku juga apa ya kayak terpaten dalam pikiran aku tuh pengen jadi mahasiswa itu yang nggak mau biasa-biasa aja. Jadi aku cobalah apa namanya tuh cari-cari beasiswa. Dan kemarin di semester liburan semester satu kemarin ya itu aku dapat informasi beasiswa karya Salma 4 dan di situ jujur persyaratannya tuh banyak banget. Aku harus bikin 9 esai dengan tema yang berbeda-beda. Jadi dengan bekal penulisan aku yang memang sudah jadi hobi aku, alhamdulillah struggle itu aku bisa menulis 9 esai dalam waktu yang singkat itu. Kemudian enaknya di KSI itu nggak ada minimal IPK, tapi di KSI itu pas waktu pendaftaran itu juga harus mencantumkan beberapa prestasi dan aku masukin 2 buku hasil karya terbitan aku. Alhamdulillahnya pada waktu saat interview itu aku ditanyai karya tulisan kamu itu berupa apa dan aku bawa bukunya buat jadiin bukti dan alhamdulillahnya mereka itu tertarik dengan inovasi dan buku aku. Jadi akhirnya aku diterima di beasiswa karya Samba 4 ini. Terus rekomendasi kegiatan non akademik apa ya? Mungkin nggak bisa disamaratakan ya antara minat bakat aku sama kalian. Eh,
saran aku sih ikuti apa yang kalian inginkan, tapi jangan terlalu FOMO. Seperti yang kata tadi Mbak tadi, kalian jangan terlalu FOMO, karena menurut aku apa ya, kayak kalau akademik itu kalian tuh nggak ada yang backup, tapi kalau misalnya non akademik kayak kegiatan lain itu bisa ada yang backup. Tapi saran aku juga jarang-jarang ataupun sering nggak apa ikut lomba, karena menurut aku lomba itu sangat penting banget buat kalian nanti buat lebih gitu. Oke, keren banget nih masukannya dari Kak Ilmi. Gimana teman-teman yang lain? Apa mungkin ada pertanyaan lagi? Yang penasaran nih. Suaraku aman kan ya, guys? Udin. Aman. Oh iya Kak Ilmi, kalau boleh ini Kak tulis NRP asal daerah sama Instagram nih. Mungkin teman-teman yang lain mau mutualan atau penasaran nih gimana kalau Kak Ilmi lagi kunjungan kota nih, misal ada kegiatan keilmiahan gitu. Oke. Makasih Kak Ilmi buat tulisan, udah ngetik ini IG-nya. Ini aku ada pertanyaan nih Mbak, terakhir. Kak Ilmi kan juga ikut UKM. Boleh ceritain nggak kayak UKM-nya Kak Ilmi itu ngapain aja sih? Selain kayak latihan rutin, UKM olahraga, selain kayak latihan rutin itu juga ada kegiatan apa aja? Jujur kalau di tenis aku nggak segitu aktif banget ya, jarang latihan juga. Karena basic aku jadi sekretaris, jadi ya mungkin mengurusi di balik layar. Tapi kalau misalnya tentang latihan-latihan, itu mungkin aku jarang datang latihan. Kemudian beberapa event tenis itu juga aku ikuti, karena memang UKM tenis lapangan itu salah satu UKM apa ya, menurut aku terbesar. Karena apa? Beberapa dosen dan tenaga sivitas akademik ITS itu biasanya tuh main tenis, dan baru kemarin hari apa ya? Lupa aku. Nah, itu ada sebuah turnamen antar alumni ITS. Kemudian juga kemarin tuh menghadirkan Bapak siapa tuh Eri Cahyadi ya kalau nggak salah ya tuh datang di UKM tenis lapangan kita. Gitu. Oke, makasih Kak Ilmi sharingnya. Dari teman-teman yang lain, apa ada pertanyaan atau udah aman? Aman sepertinya Dinda. Aman, yang lain aman. Kalau aman react jempol. Jempol, oke. Aman. Saran tadi udah belum ya? Saran dari Kak Ilmi nih buat kita maba ke depannya buat survive di ITS ini sampai semester 2 ini gimana gitu. Saran aku ya, belajar yang benar, nggak usah terlalu FOMO di organisasi kayak kata mbak-mbaknya tadi, karena memang apalagi kalau plus 2 ya nantinya, rawan yang mengulang. Terus apalagi kalau kalian dapat Pak Sentot, itu was-was banget, sumpah. Pak Sentot sama Pak Daryono itu was-was banget.
Kemudian jangan FOMO organisasi, karena kalau kalian misalnya FOMO organisasi, kegiatan kalian akademik kalian tuh bakal keteteran. Terus perbanyakin relasi juga penting. Terus ikut lomba itu mungkin penting karena buat kedepannya kalian ikut TA. Itu sih menurut aku. Oke, makasih banyak Kak Ilmi. Teman-teman yang lain sudah dicukupkan? Aman? Aman? Oke, aman. Karena udah aman nih, boleh terakhir kita sesi dokumentasi dulu ya Mbak sebelum ditutup nih. Ayo on cam, yuk on cam. Ayo yang SC ya guys, yang SC. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih. Makasih banyak Kak Ilmi udah sharing malam ini. Mohon maaf juga mengganggu waktunya, lagi ngelaprak juga. Makasih masukannya, semoga bermanfaat buat kita. Mohon maaf juga apabila kita ada salah kata dalam sosial kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk Kak Ilmi, Terima kasih Mbak Ilmi. kalau ada kesibukan boleh melanjutkan kesibukannya. Makasih banyak Kak. Kasih banyak Mbak Ilmi. Oke. Ini kepada kemana ya teman-teman kita ini? Hilang suaranya. Ini pada kemana mereka guys? Ini aman kah? Aku nggak tahu ya recordnya aman apa enggak. Ini udah ada Mbak Zafira ya. Kamu record di mana? Di laptop? Di laptop, tapi laptopku kok notif bunyi tapi zoomnya nggak ada suara. Nggak apa-apa. Aman itu. Aman Semoga. kah? Semoga. Lanjut, ini ada Mbak Zafira. Naura boleh deh. Ayo Nau. Moderator Nau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Mbak Zaf. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih karena Mbak Zafira udah nyempetin waktu buat bersedia untuk wawancara sosial cutting kali ini. Oke, jadi sebelum dimulai pertanyaannya, mungkin perkenalan dulu ya dari masing-masing. Oke, perkenalkan dari aku dulu. Perkenalkan, nama aku Rizko Naura Sahja dengan NRP terakhir 087 dari Departemen Biologi. Oke, perkenalkan nama saya Deli Syarianto dengan NRP belakang 011 dari Departemen Fisika. Perkenalkan, nama saya Nabila Humaira dengan NRP akhir 164 dari Departemen Kimia. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rochelle Semanik dari Departemen Statistika. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Aliza dari Departemen Biologi. Oh ya, sebelumnya saya izin untuk off cam karena setelah ini saya akan ada satu acara yang nggak bisa saya tinggal. Mohon pengertiannya semuanya. Terima kasih.
Ya, halo Mbak, selamat malam. Perkenalkan nama saya Novel Hasif Sabudin dari Matematika. Terima kasih. Ayo yang lain guys, perkenalan. Udah semua ini. Udah. Punya. Oke, now. Boleh now. Ayo now. Oke. Mungkin karena udah perkenalan semua, buat teman-teman yang nyusul nanti boleh perkenalannya nyusul aja. Mbak Zafira boleh perkenalan diri dulu Mbak. Dipersilakan. Oke, maaf tadi telat ya, karena ada urusan dadaan. Jadi sebelumnya, halo semua, kenalin aku Zafari Solihah, dipanggil Zafira. NRP-nya 5005231092 dari Departemen Biologi. Terus asal aku dari Boyolali, di daerah Sulawesi Selatan. Salam kenal Mbak Zafira. Teman-teman juga. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertamanya. Ini Mbak, mungkin untuk pengalaman organisasi kepanitiaan boleh diceritain nih ke kita-kita. Mbak Zafira selama 2 tahun di ITS, selama setahun di ITS, sudah punya pengalaman apa aja? Oke, buat pengalamannya ya. Semester 1 itu aku nggak join apa-apa, masuk mabakap, ilis gitu aku nggak join. Dan nanti di semester 2 awal itu aku ikut volunteer di luar, namanya itu Hellocation kalau kalian tahu itu sampai sekarang. Terus semester 2 akhir itu aku join di LKKI-nya di Departemen Biologi jadi staf divisi kemuslimahan. Nah, terus kemarin pas selama masa-masa kalian mau KN dan di sini aku ikut juga di beberapa panitiaan kayak di staf Lestari di Gerigi, staf Lestari di KN, staf Lestari di LKPK, sama yang terakhir ini jadi Lestari di LKM MPTG. Udah gitu sih sejauh ini. Pak, oke, udah lumayan banyak juga sih ya Pak, menurutku. Udah termasuk udah berpengalaman. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan lain? Permisi sebelumnya Mbak mau bertanya, apakah Mbak Zafira pernah ikut kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya? Terima kasih. Kalau buat pengabdian masyarakat sejauh ini belum pernah ya, karena emang sebenarnya emang mencari waktu itu agak sulit. Tapi kalau misalkan kalian pengen join itu sebenarnya dari BMF yang di Departemen Sosmas kalau nggak salah itu kan kayak ada beberapa yang oprek yang dari masyarakat yang kayak KKN itu juga. Terus misalkan mau join lagi, dia join di project dosen kalian yang emang buka lagi, yang emang lagi buka project di KKN itu sendiri gitu. Ini soalnya aku belum pernah. Makasih Mbak. Sama. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Aku izin bertanya Mbak. Mbak, kira-kira ada saran nggak nih Mbak dari Mbak buat kita nih maba-maba buat keorganisasian atau akademik nih ke depannya gimana buat ngadepin semester 2? Menghadapi semester 2 ya.
Saranku sih kalian kayak udah harus tahu kayak misalkan oh aku pengen kan ada materi pengembangan ya di ITS ya. Nah dari materi itu kayak kalian tuh udah ada gambaran depannya tuh mau ikut bidang yang mana gitu. Nggak harus empat-empatnya, satu juga apa-apa, dua juga apa-apa gitu, semampu kalian aja dan emang seingin kalian aja. Dan terus saranku kalau misalkan organisasi itu kan semester 2 emang belum ada yang buka ya, kebanyakan tuh ya paling di UKM atau di LKKI departemen masing-masing sih biasanya. Terus kalau panitiaan mungkin kalau di semester 2 itu baru dibuka di semester 2 akhir, kayak misalkan Riki itu dibuka di akhir, terus KN, KPK juga itu dibuka di semester 2 akhir. Nah mungkin dari situ kan bisa kayak milih-milih nih, kayak mikir, oh aku mau ikut yang panitiaan ini, berarti dari situ harus tahu juga dengan ikut itu tuh kalian dapat benefit apa dan output yang dari begini tuh kamu dapat menghasilin apa gitu. Ini gitu. Oke, makasih banyak Mbak buat sarannya. Ya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain? Oke, tadi kan sudah dijelasin tentang pengalaman kepanitiaan, organisasi. Terus boleh tahu kalau Mbak Dinda selama ini ada pernah ikut lomba gitu nggak? Itu Mbak Dinda, maksudnya Mbak Zafira. Iya. Lomba sejauh ini aku belum pernah ngikut ya. Udah pernah sendiri. So ini kalau lomba aku nggak pernah ikut yang karena emang sebenarnya bukan nggak interest tapi karena emang antara aku harus bagi waktunya nggak susah, misalkan harus ninggalin akademik itu jujur aku agak berat meninggalkan akademik yang main banyak, jadi kayak so ini emang belum pernah ikut sih. Oke. Oh ya, aku mau nambahin pertanyaan nih Mbak. Kan Mbak selama ikut panitiaan, terus juga eh, sesama bio nih kan pasti banyak lapra dan lain-lain. Itu Mbak Zafira gimana sih ngatur manage waktunya? Kalau misal ada kayak rapat kepanitiaan gitu, terus besoknya deadline lapra itu Mbak Zafira gimana? Biasanya adalah rapat itu dari laprak. Kalau aku gini misalkan ya ada DL laprak itu hari Senin Senin sore lah. Terus ada rapat tapi di hari Minggu dan hari Sabtu misalkan. Nah, berarti kan dari situ aku harus mikir kan gimana caranya biar laprakku bisa di hari Senin. Nah, biasanya aku itu tuh ngerjain itu yang jelas jauh-jauh hari karena aku udah tahu karena oh aku udah dapat berarti aku harus ngerjain sebelum rapat itu udah ditarget misalkan jam segini harus selesai bab 1 sampai bab 2 misalkan terus jam segini harus selesai bab 3 bab 4 gitu jadi terus tapi tetap apa juga jangan lupa buat istirahat walaupun cuma sejam 2 jam tidur itu udah mendingan daripada nggak tidur gitu terus sama eh, sama bener-bener manfaatin waktu sebaik mungkin karena misalkan nih ada jeda kelas misalkan setengah jam, nah setengah jam itu biasanya aku manfaatin misalkan buat cari jurnal atau apa ngerjain yang emang bisa dikerjain di waktu itu jadi biar agak ngebuang waktunya dan emang ada progres dari laprak-laprak yang atau tugas yang memang harus dikerjain di hari itu juga. Kalau aku segitu ya biasanya. Oke, jadi
disimpulin kayak pinter-pinter aja yang manage waktunya, kayak di sela-sela waktu sela-sela kelas juga masih. Mungkin yang lain apa masih ada pertanyaan atau udah dicukupkan? Saya mau nanya, Mbak, saya mau nanya, selama Mbak setahun selama di ITS ini, gimana sih Mbak pesan-pesannya dan juga ada nggak sih Mbak kayak rekomendasi kegiatan non-akademik untuk kami yang para maba ini? Terima kasih Mbak. Buat pesan-pesan di ITS, apa ya? Pesannya adalah ya ternyata setelah tahu realita kehidupan kuliahan emang saya agak kaget yang pertama ya, karena masih waktu awal itu aku juga masih kayak kalian masih bingung kayak mau ngapain, terus juga naik turun karena ya kaget sama emang tugas-tugasnya yang tiba-tiba langsung banyak, langsung langsung banyak tiba-tiba. Nah dari situ dapat ada pesan juga, kalian tetap harus bisa manage diri kalian, manage waktu kalian juga. Sambil itu ternyata sangat-sangat penting banget dipakai di perkuliahan juga. Dan terus kan juga dari situ kan juga harus dapat apa ya, bisa nambah apa ya, pengalaman, nambah les juga. Nah terus buat rekomendasi sebenarnya itu tergantung juga ya kan maunya apa. Misalkan kamu maunya volunteer nih ya kan, bisa info volunteer di banyak kan di IG itu pasti kayak ada info volunteer gitu. Terus kalau misalkan jadi panitiaan berarti emang kan misalnya pendes sekarang nih kayak nyiapin emang CV yang bagus buat kasih berkas nanti di panitiaan. Yes, itu kan. Oke, baik. Terima kasih Mbak atas cerita, pesan-pesan dan juga rekomendasinya. Izin bertanya Mbak, boleh nggak Mbak drop IG-nya Mbak nih di obrolan aja di chat ini Zoom sama daerah sama NRP-nya Mbak nih. Apa NRP asal sama sosmed ya? Iya. Oh ya, wait ya. Udah masuk kan ya di chat? Oke, udah masuk kok Mbak. Mantap. Makasih ya Mbak. Mungkin dari teman-teman sendiri apa pertanyaan yang udah cukup? Ini ya bidang anak muda bener. Bidang anak muda. Jadi mungkin buat yang terakhir mau minta buat sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Dinamika apa nih acara termodinamika loh. Jadi kan apa? Lagi enggak? Kok bisa bisa? Mati benar. Oke, mungkin buat social cutting kali ini udah bisa dicukupkan. Terima kasih banyak ya Mbak Zafira sudah bersedia buat jadi narasumber wawancara social cutting kali ini. Mungkin kalau ada Mbak Zafira punya kesibukan lain, mungkin bisa Zoom sekarang. Nggak usah nanti. Terima kasih Mbak Zafira.
Ya, aku live ya. Makasih Mbak Safira. Mohon maaf ya Mbak apabila ada salah kata. Aman, Makasih aman. banyak waktunya. Ya, sama-sama. Semangat ya. Terima banyak Ya, Mbak. Mbak juga semangat. Sukses terus Mbak. Maaf ya Mbak. Dadah. Jelas ya guys. Anjir, now. Sumpah guys, maaf ya. Sedih banget. Anjir. Ini ke record nggak ya? Aku takut banget sumpah. Ini Coba ada dituin, di dimatiin recordnya. dimatiin. Terus ini nanti lihatnya di mana? Nanti di ini di dokumennya. Terus kan di dokumen, abis itu nanti tuh ada kayak zoom, file zoom, ntar kamu klik di situ ada recordnya.